Jadi bagaimana kita memberikan belief kepada kepercayaan masyarakat terkait dengan pelayanan. Jadi Polri itu nyawanya adalah bagaimana membuat entertain melayani masyarakat sehingga penegakan hukum itu adalah yang terakhir. Sehingga saya harus merubah mindset kita bahwa gubernur harus bisa jualan. Jualan Jawa Tengah kita jual kepada investor terutama dari luar negeri untuk kita tarik ke wilayah kita, bagaimana di wilayah kita nanti berdaya guna dalam rangka meningkatkan pembangunan wilayah kita. Menjadi pejabat publik itu untuk membangun Jawa Tengah. Kalau kalian kita pengen bangun Jawa Tengah, ayo bareng-bareng kita. Dan kita lebih kompak, Pak. Lebih kompak karena apa? Terbukti dari RPJMD Jawa Tengah ini 35 program kami saya berikan ke provinsi kabupaten. Jadi itu bareng. Dan mereka senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Julpan. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Juga selamat atas kedatangan Pak Lutfi ya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Udah berapa bulan Pak ya? Sudah hampir mendekati 2 bulan. 2 bulan. Jadi hampir 100 hari. Ya, itu kan kadang-kadang orang melihatnya dari 100 hari ya. Tapi yang penting sehat. Yang penting sehat, Pak. Jadi sebenarnya pilgub yang paling menggemparkan itu Jawa Tengah. Ya kan? Kalau DKI itu ibu kota lah. Selain ibu kota itu kan yang paling gempar Jawa Tengah. Ada isu partai coklat lah, ada isu macam-macam kan. Tapi pada akhirnya bisa diatasi semua ya. Yang penting kan dengan ketenangan. Kan Bapak orang Surabaya. Orang Surabaya itu tahu kapan guyon, kapan serius. Betul. Jadi gimana? Sehat Pak ya? Kami menikmati aja Bang Julpan. Jadi hidup itu kan mengalir ya. Mengalir terus tidak, kalau orang Jawa bilang tidak usah ngoyong. Ngono nek aja ngono. Jadi landai saja. Jadi mengalir, tidak terlalu euforia, kita jalani apa adanya. Itu lebih nikmatan, Bang. Ada teman saya juga yang sekarang mensos. Itu kan Surabaya juga, Jawa Timur ya. Itu kan dia juga mengalir juga. Jadi wagub mengalir, kalah gubernur mengalir. Jadi akhirnya jadi wali kota. Jadi wali kota sekarang jadi menteri. Pernah juga jadi menteri dulu kan? Periode pertama SBY. Nah itulah karena hidup mengalir itu tenang aja. Gak usah gerasa gerusu ya Pak ya. Betul. Tapi kan yang jelas begini, Bapak rasakan nggak ya? Ketika Bapak di Polri, terutama di Polda ya. Itu kan pasti lain ya. Chemistry-nya tuh lain. Betul. Memimpin Kapolda dengan memimpin gubernur sebagai gubernur Jawa Tengah. Nah Bapak melihat di mana nih bedanya? Kalau secara esensi tugas itu sama. Tinggal perilaku behavior kita yang harus dirubah. Jadi secara kinerja sama. Kalau tugas sebagai Polri kan ujungnya sama. Di sana kalau Undang-Undang 13/2001 tentang Undang-Undang Kepolisian itu kan sudah jelas pasal 13. Undang-Undang nomor 2 itu. Ya tugas pokoknya kan melindungi, mengayomi, membimbing, dan menegakkan hukum. Yang intinya itu pencegahan preemptif. Jadi bagaimana kita memberikan belief kepada kepercayaan masyarakat terkait dengan pelayanan. Jadi Polri itu nyawanya adalah bagaimana membuat entertain melayani masyarakat sehingga penegakan hukum itu adalah yang terakhir. Jadi artinya pencegahan terkait dengan tindak pidana itu di Polri menjadi yang prioritas utama. Itulah Polri masa depan.
sama dengan di Penindakan belakangan ya. ya itu pencegahan. langkah yang terakhir. Iya. Langkah yang terakhir. Di Pemprov sama ya, setelah saya alami hampir 2 bulan, rupanya birokrasi kita itu birokrasi yang melayani juga. Jadi seorang gubernur, seorang bupati, seorang camat, seorang lurah, itu tugas esensinya adalah bagaimana dia bisa scientific problem menyelesaikan permasalahan dengan cara melayani. Dia bukan seorang penguasa, tetapi dia seorang birokrasi yang bagaimana dia bisa menyelesaikan semua problem-problem masyarakat Ya. dengan tidak membawa marwah bahwa seorang komandan. Jadi dia bukan doro, bukan tuan, tetapi bagaimana dia bisa sinergi untuk memberikan seorang bapak di wilayahnya masing-masing. Pengayoman ya. Pengayoman. Begitu Pak. Itu kalau jadi gubernur ya. Gubernur gitu loh. Ya tapi kan memang problemnya lebih luas ya. Ya, Kalau jadi gubernur tuh problemnya lebih luas kan. Masalah di masyarakat ini kalau Polri kan jelas. Iya. Pencegahan, penindakan, aspek hukum kan. Iya, siap. Iya. Gak ada politik di situ, tidak ada persoalan-persoalan ekonomi yang terlalu berat ya. Betul. Tapi kan kalau di gubernur ini macam-macam kan. Betul. Sampai Bapak diminta jadi utusan untuk investor ya. Itu gimana Dan cerita? itu saya rasakan jadi kadin, kemudian lewat investasi internasional ya. Dan tadi malam itu saya diundang untuk pertama di Indonesia, di mana beberapa kepala daerah khususnya Jawa Tengah untuk presentasi di hampir 100 lebih investor dari luar negeri. Berbagai negara. Berbagai negara. Kemudian ya saya sampaikan bahwa tugas gubernur itu di samping sebagai kepala pemerintahan ya kita itu membawa misi sebagai marketing investor. Karena kenapa marketing investor? Kita itu Pak, PAD, APBD kita itu 15% dari pendapatan daerah. Kemudian yang 85% itu dari investor dari dalam, dari luar, kemudian dari regional maupun nasional. Ya. Tapi utamanya adalah dari negara lain sehingga pembangunan di wilayah kita tidak mengandalkan APBD, APBN, tetapi lebih banyak mengembangkan dari investasi. Ya. Sehingga saya harus merubah mindset kita bahwa gubernur harus bisa jualan. Ya. Jualan Jawa Tengah kita jual kepada investor terutama dari luar negeri untuk kita tarik ke wilayah kita, bagaimana di wilayah kita nanti berdaya guna dalam rangka meningkatkan pembangunan wilayah kita. Itu intinya. Ya saya kira kan kalau Jawa Tengah ini potensi pariwisatanya juga nggak kecil ya. Ada banyak pergunungan, banyak daerah-daerah yang memang masih sejuk ya. Dan untuk investasi pariwisata juga besar kan. Ya, makanya di tempat kita Pak, Bang Zulfan sudah saya gariskan, para bupati wali kita harus bikin SK terkait desa wisata. Kita punya desa itu hampir 8.720. Ya. Harus punya desa-desa yang bisa kita jual, yaitu desa wisata itu sendiri. Ya. Termasuk aglomerasi wisata nasional kita ciptakan dari mulai Borobudur, Kopeng sampai ke daerah Ungaran itu terkait dengan air. Itu 3 tempat itu kita jadikan aglomerasi wisata nasional. Kita ciptakan itu karena wisata merupakan salah satu investasi yang tidak pernah mengenal namanya resesi. Ya. Gak pernah dia. Ya. Covid pun orang perlu hiburan di wisata. Tetap kecuali kalau ada lockdown ya. Ya. Nah, kalau nggak ada lockdown sih orang Berwisata. menikmati Betul. wisata. Wisata. Bahkan ke Eropa aja orang begitu sulit, Ya. banyak juga pesawat penuh juga Ya. berangkat. Nah jadi memang baru-baru ini Pak, yang ini kan baru saya baca kemarin ya di media sosial persoalan expose dari Mensos kita Pak Saifullah Yusuf ya, Ya. bahwa menjelaskan tingkat kemiskinan di Jawa itu 50,4%. Ya. Berarti 50% dari penduduk Indonesia. Ya. Sebenarnya itu wajar, Ya. karena penduduknya kan memang juga lebih dari 50% ada di Pulau Jawa kan gitu. Nah, jadi kalau ada tingkat kemiskinan yang tinggi di Pulau Jawa itu
kita nggak bisa bilang wajar. Cuman kalau persentasenya seperti itu ya wajar saja kalau dibandingkan dengan luar Jawa. Ya. Karena kan populasinya kan beda ya. Nah, memang dalam paparan itu kan 50 Jawa Tengah dianggap tertinggi, tapi tipis lah, tipis. Bukan tingginya beda-beda sampai 2-3% kan enggak, tipis saja dengan Jawa Barat dan Jawa Timur gitu loh. Dan ini juga sudah terekspos kan. Pada saat Pak Ganjar dulu maju sebagai calon presiden kan itu diangkat juga. Bagaimana mau jadi presiden? Orang Jawa Tengah aja tingkat kemiskinannya masih tinggi kan gitu. Itu kan dipersoalkan orang. Berarti selama 10 tahun dia menjadi gubernur itu tidak ada banyak pertumbuhan. Nah sekarang kan Bapak mewarisi. Ya. Artinya Bapak mewarisi beban ini gitu. Apalagi Pak Prabowo concern sekali persoal pengentasan kemiskinan ini. Nah program apa Pak yang dilakukan? Begini Bang Zulfan, jadi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah benar apa yang disampaikan, kita itu termiskin di antara Pulau Jawa. Iya. Kita bisa menang hanya sama Jogja. Jadi angka kemiskinan itu 9,58. Iya. Meskipun itu 1 digit tapi angkanya 9,58. Iya. Makanya ke depan kita harus kerja-kerja yang fokus. Tidak boleh kerja kita itu ngelambiar atau diecer-ecer lah. Iya. Kita harus punya timeline berjenjang dan berlanjut. Ya. Artinya kita dengan bupati wali kota itu harus sinergi. Terutama kita harus mulai integrasi dengan pemerintah pusat, programnya apa. Kita jabarkan dan kolaborasi dengan para bupati wali kota sampai ke tingkat desa. Ya. Terus apa aspek kemiskinan? Aspek kemiskinan itu sebenarnya kalau bahasa Jawanya itu sandang, pangan, papan. Ya. Artinya di situ ada layanan dasar manusia yang harus terpenuhi. Ya. Layanan dasarnya apa? Satu, dia harus dari segi sandang, artinya adalah pakaian dan papan itu perumahan. Kemudian yang kedua itu adalah pangan. Dan yang ketiga kesehatan dan pendidikan. Itu prioritas kita. Dari aspek bahan pokok, kalau itu masalah makanan kita harus lakukan intervensi. Intervensinya apa? Di sana terkait dengan kenaikan bahan pokok, kita sudah di bawah Kemendagri, inflasi harus kita tekan. Kemudian bantuan-bantuan sosial, bansos harus kita laksanakan terkait dengan BLT di tempat kita. Kemudian sarana pendidikan harus kita tingkatkan. Kalau itu kewajibannya provinsi, maka infrastruktur. Jadi infrastruktur sekolah dalam rangka mendidik masyarakat yang lebih cerdas adalah infrastruktur SMA, SLTA yang jumlahnya hampir 2.800 kita perbaiki. Kalau dia sudah cerdas, sudah pintar, maka aspek kesehatan yang nomor 2. Jadi miskin ekstrem kita itu kesehatannya harus didekatkan kepada layanan kesehatan yang terkecil, yaitu basis desa. Makanya kita punya program, ini sudah 6 kabupaten selama saya jabat, saya dekatkan pelayanan kesehatan kita di basis desa. Jadi dokter spesialis itu saya dekatkan ke sana untuk upaya pencegahan. Jadi masyarakat kita itu kita cek di desa-desa terkait dengan TBC yang program pemerintah, kemudian stunting, kemudian banyak program-program yang di desa itu yang masyarakat tidak pernah terjangkau. Adanya kan di kecamatan yaitu puskesmas ya. Puskesmas pembantu yang di desa dari 8.720 itu kita dekatkan ke sana. Kalau dari aspek kesehatan sudah, maka yang ketiga adalah swasembada yaitu pangan. Jadi pangan kita harus kita tingkatkan. Jawa Tengah itu menjadi lumbung pangan nasional yang kedua setelah Jawa Timur. Jadi target 11 juta ton kita itu bisa terpenuhi bulan Januari sampai April kemarin itu 731.000 hektar di Jawa Tengah kita tanam. Dan hasilnya 4,9 juta ton. Artinya kalau nanti akhir tahun kita mampu untuk memenuhi lumbung pangan nasional, saya pikir cukup itu bisa mengatasi kemiskinan. Iya. Dan nggak perlu impor lagi ya. Oh, nggak perlu impor. Ya, jadi itu kan dari dulu persoalan kemiskinan ini kan memang belum selesai ya. Ya mudah-mudahan 5 tahun ada progres lah. Selesai semua kan belum tentu bisa Pak ya. Jadi tapi progresnya ada ya. Progresnya ada Pak. Tahun pertama 2025 itu semua saya genjot infrastruktur.
dari mulai provinsi, kabupaten, kota, desa itu infrastruktur jalan, kemudian infrastruktur sumber daya manusia, Iya. kemudian infrastruktur sekolah, dan infrastruktur kesehatan itu full untuk kegiatan 2025. Iya. 2026 swasembada. 2027 nanti terkait dengan teknologi terus berjalan. Jadi kerja kita tuh fokus tidak tidak bias. Iya, tidak acak ya. Ya tidak acak. Jadi apapun kegiatannya di seluruh kabupaten, kota, desa, Iya. infrastruktur bareng. Jadi dia akan nampak. Demikian Pak. Jadi mulai dari desa. Mulai dari desa. Ya, kan kebanyakan orang kalau sudah menjadi gubernur yang penting main di kota. Kenapa? Karena 5 tahun lagi kalau dia mau maju, cukup elit aja yang didekati. Ya kan? Elit ini yang menentukan kan. Iya. Tapi kan kalau kita mulai dari desa kan rakyat yang bergerak, kemudian ada istilah dulu kan desa kepung kota kan. Ya, teori Sung Yu. Iya, desa kepung kota. Tapi kan bukan dalam rangka itu. Ini kan dalam rangka program. Betul. Itu ilustrasi aja tadi. Kadang-kadang penonton suka terjebak juga ya. Iya. Ya, jadi selain itu apa Pak program? Yang Kalau infrastruktur seperti jalan tol apa itu kan program pusat ya. Ya. Ada BUMN dengan pemerintah pusat itu kan program. Nah saya melihat ya Pak, saya juga rajin keliling Jawa Tengah. Sebenarnya kalau kita bicara tingkat dari hubungan dari desa ke desa, satu ke desa yang lain itu kan jalan sudah cukup bagus ya. Saya nggak mau bandingkan dengan dengan satu provinsi di Jawa Barat ada gitu, saya nggak mau bandingkan. Tapi saya hanya mengatakan bahwa cukup memadai lah, cukup bagus untuk di Jawa Tengah. Nah ini kan mungkin perlu dipertahankan. Nah program-program lain apa yang menurut Bapak menjadi prioritas? Yang pertama adalah pemerataan pembangunan ya. Jadi artinya pemerataan pembangunan itu apa sih yang dilakukan daerah Pantura dengan Pansela sudah beda. Daerah Pantura itu udah mulai Brebes sampai Rembang itu ada jalan nasional tol. Kemudian proyek-proyek vital nasional ada di sana dari mulai KITP Batang, KIP Kendal, kemudian Sayung, semuanya ada di daerah Pantura. Sementara selatan itu belum ada pemerataan. Sehingga ke depan investor-investor kita itu akan kita lakukan pemerataan membentuk KITP atau KIK di wilayah-wilayah selatan. Termasuk infrastrukturnya nanti akan kita tembuskan dari mulai Brebes sampai dengan Banyumas. Kemudian dari Pemalang sampai Banyumas, kemudian Wonosobo sampai Banjarnegara. Sehingga konektivitas antara selatan dan utara akan timbul adanya suatu pemerataan pembangunan. Kita tidak pengen daerah itu terjadi ada yang deviasi sehingga tidak terjadi ada pemerataan pembangunan. Itulah ke depan kenapa 2025 itu infrastruktur maka semuanya arahnya ke sana. Kemudian yang kedua, dalam rangka swasembada pangan itu tidak cukup. Masyarakat itu hanya tanya PSN proyek nasional itu ada embung, ada danau. Tetapi kita belum menyiapkan saluran sekunder primer. Maka kita genjot itu sehingga mempertahankan itu lebih susah daripada mencari Pak. Untuk lumbung pangan nasional itu. Jadi kita tidak pengen tidak hanya nomor 2 setelah Jawa Timur untuk lumbung pangan nasional. Kita kalau perlu nomor 1. Kita genjot itu Pak. Dan masyarakat desa itu kan tidak tahu Pak. Oh ini kewajibannya provinsi, ini kewajibannya nasional, kewajibannya kabupaten. Taunya infrastruktur apa? Nah itu kita genjot. Pokoknya ini urusan pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah. Termasuk itu tadi investasi Pak. Karena yang saya sampaikan awal bahwa PAD atau APBD kita itu hanya 15% untuk Mbak. Yang 85%. Nah investasi ini salah satu syaratnya adalah kita harus punya jaminan investasi. Baik itu kepastian hukum maupun keamanan. Jawa Tengah sangat aman sekali. Kan saya Kapolda hampir 5 tahun di sana. Jadi menarik sekali bagi jaminan keamanan investasi, ketertiban dan kepastian hukum. Kemudian yang kedua perizinan percepat Pak. Jadi perizinan kita itu online dan tidak ada yang manual. Kita untuk pangkas birokrasi agar tidak berbelit-belit, tidak ada lagi main di bawah meja. Bahkan
semua investasi meskipun itu PMA dari pusat, kita akan kawal dari daerah. Ini yang saya paparkan dari para investor sehingga menarik sekali. Konsepnya itu one stop gate ya. Ya betul-betul. Termasuk tenaga kerja murah Pak di tempat Ya. kita, di samping daerah lain, di tempat kita murah. Ini potensi untuk menarik. Iya, iya. Demikian Pak. Nah, jadi sektor apa aja Pak yang menarik untuk investor ya di Jawa Tengah? Kan kalau pariwisata tadi udah Bapak jelaskan ya. Kira-kira sektor lain apa ya yang di sana kan juga ada kawasan industri ya. Ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan ya. Sektor yang perlu digarap adalah garment Pak. Garment itu bagus prospeknya. Kemudian sepatu itu seluruh merek sepatu punya. Jadi bagian kaki itu di Jawa Tengah investasinya paling banyak. Garment masih menarik. Kemudian sektor wisata ramah muslim ini lagi kita garap Pak. Karena ini dengan serumpun dengan Arab maupun Malaysia. Jadi wisata ramah muslim itu karena budaya Jawa Tengah kan banyak, ada kesunanan, ada keraton ke Mangkunegaran, kemudian sunan-sunan, 9 sunan yang banyak ada di Jawa Tengah. Kita ciptakan restoran yang halal siap saji dengan model terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ramah muslim. Itu menjadi prioritas karena pemerintah pusat juga punya program itu. Yang di Jawa Tengah potensinya akan besar dengan digandengkan dengan kearifan lokal. Itu diantaranya itu. Termasuk investasi di wilayah kita adalah bagaimana kita ke depan itu punya sentral informasi terpadu dengan AI. Itu Malaysia kemarin sudah menarik, dia pengen 100 hektar di tempat kita. Jadi sentralnya AI nanti di Jawa Tengah akan kita berikan di wilayah kita. Dan juga potensi wilayah Pak. Jadi sumber potensi wilayah di wilayah kita itu belum tereksplor. Contoh misalkan di Pemalang itu ada namanya Mangga Istana Pak yang tidak pernah tahu masyarakat kita. Contoh misalkan potensi wilayah di wilayah kita itu ada di wilayah misalnya di wilayah Batur. Batur itu perbatasan Wonosobo. Kentangnya itu internasional, lebih besar dari kentang Amerika. Wonosobo ya? Wonosobo. Di Batur itu kentangnya paling bagus di tempat kita. Kemudian di tempat kita ada potensi benurnya Kebumen itu adalah benur yang tertinggi nilainya di dunia. Sehingga banyak dicuri oleh negara lain. Nah ini potensi-potensi ini yang menjadi potensi wilayah yang harus kita eksplorasi untuk menarik investor. Iya. Mbak. Ya kalau kentang itu Jawa Tengah hanya Wonosobo. Wonosobo paling bagus. Ya, Besar-besar. memang daerahnya tinggi ya. Tinggi ya. Karena ada daerah tertinggi tertentu. Ya. Dalam Batur. Mungkin jadi investasi di sektor pertanian ya. Pertanian, pariwisata, pertanian dan mungkin yaitu AI sudah masuk tempat kita Pak. Ya. Itu minta 100 hektar kemarin dari Malaysia. Ya saya kira kan memang Pak pertanian itu, kita ambil contoh Belanda ya. Belanda itu kan negara kecil. Tetapi penghasil pertaniannya nomor 2 terbesar di dunia setelah Amerika ya. Ya karena rekayasanya kan tidak mengandalkan cara lama, tetapi kan teknologi rekayasa yang rumah kaca itu. Ya. Itu kan di mana-mana sepanjang jalan kalau kita lihat kan rumah kaca semua di Belanda kan. Sehingga menghasilkan sayur-sayuran nomor 2 terbesar di dunia, itu luar biasa. Nah mungkin Bapak pernah ke sana barangkali ya. Ya cuman baca media aja. Selama saya belum pernah keluar negeri Pak. Oh ya, harus jalan-jalan. Jalan-jalan. Atau nanti Pak Bupati tadi. Tapi masalahnya bukan itu Bang Jul. Rata-rata petani kita itu menginginkan anaknya nggak pengen jadi petani Pak. Iya betul. Itu masalahnya. Jadi akhirnya sense of belonging, rasa memiliki terhadap petani nggak ada. Iya. Sehingga kita punya program Pak di Kecamatan Berdaya di mana anak-anak muda kita yang kita kasih program terkait dengan petani milenial. Sesuai dengan program Pak Menteri Pertanian, petani bergaji Pak. Digaji mereka. Iya. Dengan cara apa? Mereka kita didik, kita kasih program untuk mencintai pertanian. Iya. Itu tuh program kita juga Pak. Dan itu penting sekali. Saya kira ya satu mindset yang salah ya. Kalau petani tidak menginginkan anaknya jadi petani. Jadi petani itu salah sebenarnya. Kalau di Belanda itu Pak, kalau saya kan sering ke sana ya. Justru
para petani ini yang menentukan partai mana yang bisa menang dan siapa Perdana Menteri. Itu di sana ya. Kalau misalnya ada kesalahan kebijakan dari pemerintah pusat ya Perdana Menteri, itu bendera Belandanya dibalik, Pak. Jadi dibalik pasangnya, itu protes. Dan seluruh pertanian itu protesnya seperti itu. Nah itu tanda-tanda bahwa ini pemerintah akan jatuh. Ya, karena petani itu menentukan sekali. Nah itu sistem lah ya, ada sistem koperasi ya. Kita harus banyak belajar memang ya. Dan memang yang pintar itu Singapura, Malaysia, ya, dan beberapa negara jajahan Inggris itu dia bisa mengambil manfaat dari negara yang kolonialnya. Kita harus belajar dari Belanda juga memang. Jadi ya prinsip ideologi tetap ya kita tidak suka dijajah, tetapi ilmunya kan nggak ada salahnya. Ilmu kan dari mana aja Pak ya. Bahkan sampai negeri Cina pun kita harus belajar. Ya, menarik tadi Pak bahwa fokus Bapak itu di peningkatan pertanian tadi, dan saya kira semangat ini kan yang juga didorong oleh Presiden kita ya. Jadi sinerginya tuh pusat dengan daerah tuh kan jalan gitu. Nah pertanian Pak ya, kan pasti banyak pangan ini. Di samping tadi Bapak bilang beras kita swasembada. Karena itu bahan makanan pokok kita. Saya nggak tahu apakah potensi seperti jagung, sayur-sayuran di sana itu cukup berkembang juga atau gimana? Ya, di tempat kita semuanya ada. Artinya begini, produk unggulan ini perlu kita tonjolkan Pak. Makanya para bupati wali kota kita lakukan direktif, kita harus punya literasi desa Pak. Literasi desa seluruh kabupaten kota harus punya. Bahwa di Brebes ada namanya bawang merahnya. Kemudian di Temanggung itu terkenal terkait dengan cabenya. Kemudian di mana ini? Di wilayah Batur dan lain sebagainya perkebunannya. Temanggung ada juga terkait dengan perkebunan tembakaunya. Termasuk daerah-daerah lain. Kemudian Jepara dan sekitarnya pengrajinnya. Kemudian Juwana ke sana itu terkait dengan nelayan. Potensi-potensi wilayah ini harus diliterasikan Pak, sehingga ini akan menjadi eksplorasi daya ungkit daripada daerah itu untuk menjadi produk unggulan yang itu bisa dijadikan modal untuk kita jual di daerah lain. Antusiasme dari generasi mudanya gimana Pak ya? Jadi begini Pak, kita punya kartu zilenial kemarin pada saat sudah hampir kita launching. Karena jumlah desanya ini itu tidak mempengaruhi suara ya? Tidak Pak, kan udah jadi. Dan ini memang harus kita laksanakan Pak. Kalau kita berbicara desa hampir 8.000. Kita nanti akan persempit menjadi kecamatan. Jumlahnya hanya 576 kecamatan. Jadi di situ ada namanya rumah berdaya yang tepatnya di kecamatan yang sudah di-SK-kan oleh para bupati, di mana nanti anak-anak muda kita tarik, kita kasih kartu dengan ngopi kayak gini Pak. Kemudian kita kasih program gratis dari dinas yang kita lakukan, kita berikan sertifikasi. Kan petani itu ada 3 macam Pak. Satu petani yang pada umumnya, yang sawahnya itu ya hampir di bawah 1 hektar lah. Itu biasanya petani gurem atau guruh, yang itu ketergantungan terkait biaya nanam untuk biaya biasa. Yang kedua petani perkebunan yang terikat dengan hasil panen. Kalau jagung itu nanti untuk pakan, kalau tembakau perkebunan itu adalah untuk bahan rokok. Dan yang ketiga ini yang akan kita tawarkan pada generasi muda kita. Namanya petani sukarya lah. Jadi dia bisa menciptakan petani-petani yang hobi yang menciptakan lapangan kerja bagi dia sendiri. Contoh terkait dengan petani berkebun durian montong, itu kan spesialis tersendiri. Durian musangking, kemudian petani yang dia ikan yang tertentu. Jadi bagaimana dia punya hobi, bisa menciptakan lapangan pekerjaan dia sendiri, terus dia bisa menentukan harga sendiri, dan dia tidak ketergantungan kepada ladang atau tempat.
Yaitu kita ciptakan. Lah ini dinas yang mengampu, Pak. Dan dia akan menarik karena anak-anak muda kita tuh lebih banyak hal-hal yang sifatnya praktis dan lebih berkreasi daripada bapak-bapaknya petani-petani yang tradisional, Pak. Iya. Artinya ada Daya tarik dan metode-metode yang mereka kembangkan sendiri ya. Betul. Ya itu kan sebenarnya spesialis ya. Betul. Dan itu lebih menarik, Pak. Dan mereka senang, Pak. Kita kasih program itu. Iya. Apalagi kalau dia sudah menghasilkan produk itu akan digaji oleh Mentan, Kementerian Pertanian. Kalau nggak salah nilainya 10 juta, itu menarik sekali. 10 juta per orang. Per bulan. Per bulan. Waduh. Dan itu menarik sekali. Iya. Menarik sekali itu, Pak. Itu kan mereka termotivasi. Iya. Baik, Pak. Ini saya kira program-program yang dilakukan ya, yang sudah Bapak jelaskan tadi, ini kalau bisa berjalan ini kan luar biasa. Dan pasti saya yakin bisa berjalan lah ya. Kan niat baik itu semuanya pasti dengan niat baik semuanya bisa berjalan ya. Nah, kan secara politik kita tahu ada 36 kabupaten kota. Dan dari 36 itu kalau nggak salah ada 16 kabupaten kota itu bupati dan wali kotanya dari PDIP. 19, Pak. 19. Waduh, hampir salah kan. Dia dibilang kita korting. 19. Nah, artinya bahwa secara politik orang luar melihat ini kan pasti ada problem. Ya kan? Karena bagaimanapun PDIP kita lihat sangat kecewa ketika kalah untuk provinsi di Jawa Tengah. Dan kemudian imbasnya seolah-olah nih Pak Jokowi ikut bermain. Nah, kalau Pak Jokowi ikut main kan mungkin satu kabupaten pun gak bisa menang. Iya kan? Ya, bahwa Pak Jokowi misalnya melakukan dukungan itu wajar aja. Toh juga tidak presiden lagi. Ya, wajar aja dia mau dukung siapa aja terserah lah. Itu kan hak Hajazi. Gak ada masalah sebenarnya. Nah, yang saya mau tanya sama Bapak, bagaimana Bapak mengatasi persoalan 19 kabupaten ini tadi? Pasti ini kan kita tahu dulu waktu mau diundang ke ikut apa tuh? Yang ikut bersama retret sama Presiden dan Mendagri itu kan juga ada larangan, Pak. Nah, tapi kemudian bergabung. Nah, tapi orang kan melihat bagaimana cara Bapak ini sebagai gubernur itu melakukan koordinasi sehingga tidak ada benturan politik lah atau benturan kepentingan di dalam memanage kepala-kepala daerah yang dari PDIP ini. Terus gimana? Jadi begini, mereka sudah kita kumpulkan. Pak sambil minum, Pak. Iya, sambil minum. Mereka sudah kita kumpulkan, Pak. Bahkan sempat ngadep ke kita. Dari 19 itu ada 16 lah yang sudah. Dari 19 hadir 2, berarti berapa itu? 17. Sampaikan Pak, minta maaf kami telat bla bla bla. Enggak. Itu dinamika politik. Anda tidak salah, jalankan aja. Cuman ke depan saya sampaikan. Mau kucing hitam, mau kucing putih, yang penting Anda bisa nangkap tikus. Tujuan kesini menjadi pejabat publik itu untuk membangun Jawa Tengah. Kalau kalian kita pengen bangun Jawa Tengah, ayo bareng-bareng kita. Dan kita lebih kompak, Pak. Lebih kompak karena apa? Terbukti dari RPJMD Jawa Tengah ini 35 program kami saya berikan ke provinsi kabupaten. Jadi itu bareng. Dan mereka senang. Karena apa? Membangun provinsi, membangun kabupaten nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus punya aglomerasi, keterkaitan dengan kabupaten lain. Dia harus punya integrasi dengan gubernur, apalagi harus integrasi dengan pemerintah pusat. Jadi kalau dia harus berdiri sendiri, dia nggak mungkin bisa. Anggarannya dari mana? Jadi dia saya kasih briefing bahwa kita harus together we can, bersama-sama bisa. Tanpa itu jenengan nggak bisa itu. Masalah politik nggak usah kita tengok, tetapi itu adalah aspirasi dari masyarakat. Sekarang yang menang itu masyarakat. Jadi yang menang terkait dengan pemilu yang kemarin pilkada adalah masyarakat.
Sehingga kita harus kembali kepada masyarakat. Kita harus di tengah-tengah masyarakat, bersama-sama dengan masyarakat, dan menyelesaikan semua permasalahan masyarakat. Iya. Itu baru kita namanya mimpi. Saya sampaikan gitu. Lupakan masa lalunya. Iya, akhirnya mereka senang, Pak. Iya. Senang kita bersama-sama, kompak, soliditasnya tercapai, sehingga kita gampang melakukan kegiatan. Dan saya hampir sudah 6 kabupaten. Saya muter 35 kabupaten, Pak, sehari semalam. Iya. Pagi kita lakukan program kita. Dari siang 36 sudah 33 ya? baru 6, Pak. Oh, baru 6. Kemarin 6. Ya baru 6 ya. Pagi program, siang rapat dinas, sore rapat muspida, malam tokoh seluruh kabupaten. Dan itu jadi senang mereka. Iya. Ternyata problemnya ya harus kita selesaikan bersama, nggak bisa berdiri sendiri. Iya. Demikian, Bang. Dengan DPRD bagaimana, Pak? Berapa persen PDIP DPR provinsi di sana? DPR-nya ada 20 kalau nggak 21 kalau nggak 22. 21% atau 21 kursi? 21 kursi. Artinya 21% lah. Saya bisa berdiri sendiri kok, kan di atas 20. Iya, ya. Sama, kita punya forum namanya Forum Berlian. Forum Berlian itu adalah forum di mana seluruh DPRD provinsi saya jadikan wadah untuk brainstorming dengan kita. Apapun partainya, Iya, iya. dengan ketua partainya ngopi bareng. Forum Berlian, kita ajak diskusi Dengan untuk anggota DPR RI dari Jawa Tengah juga ada bukan, itu yang Forum Berlian itu khusus DPR. Oh, DPRD. Kemudian Forum Senayan saya bikin. Jadi Forum Berlian, Forum Senayan. Forum Senayan semua saya undang, Pak. semua partai. Semua partai. Jadi di DPR beliau-beliau yang dari Jakarta itu saya undang untuk kita lakukan brainstorming dengan saya. Ayo kita bangun Jawa Tengah. Bapak-bapak kan dari pusat, mungkin bisa kita integrasikan dengan program kementerian di mana beliau punya komisi, mau komisi 1 sampai 13. Senang semua, Pak, kita undang. Termasuk forum kementerian, Pak. Menteri-menteri dari Jawa Tengah itu sudah kami hubungi satu-satu. Jadi forum Berlian juga, forum Senayan, forum kementerian, dan forum rektor. Jadi kita itu punya rektor sudah MOU di 44 universitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka Itu di Jawa Tengah aja ya? Di Jawa Tengah. Saya kumpulin mereka. 44 universitas ya? Enggak, Rektor ya? Rektor, tanda tangan. Ya. Ada KKN tematik. Jadi anak-anak mahasiswa kita tiap tahun kita giling di seluruh desa, punya desa binaan. Iya, iya. Fakultas kedokterannya punya, fakultas teknologinya iya, pertaniannya iya, dia sudah punya. Jadi mereka kita ikutkan. Jadi apapun jabatannya back to basic. Ya. Jangan lupakan. Iya. Ya, jangan lupakan tempat Iya. asal ya, Pak ya. Ya, Dan senang beliau. ya. Dan itu Kami semuanya kasih wadah. kalau ini bisa menjadi contoh dari seluruh provinsi yang ada, model-model seperti ini saya kira bagus. Karena saya terus terang aja, ketika saya masih jadi anggota DPR misalnya, atau saya setelah juga tidak menjadi anggota DPR, masyarakat kecewa sekali sama menteri yang berasal dari daerah. Satu nggak pernah datang, nggak bisa bantu apa-apa, kan gitu. Seperti tidak mau tahu. Wah, ini kan ya mungkin itu juga, Pak. Mungkin pemerintah daerahnya tidak ada upaya ya untuk membangun komunikasi yang baik dengan Harus. ini yang ada. Ya, termasuk kita juga anggota DPR itu diundang oleh gubernur misalnya, itu formalitas saja. Ya kan? Forum-forum gitu. Tapi tidak ada sebenarnya yang secara serius seperti Bapak lakukan ini. Ya. Apa yang bisa dia lakukan untuk daerah ini? Ya kan kita nggak boleh lupa kepada daerah kita kan gitu. Luar biasa lah, Pak. Tapi saya paling menarik tadi artinya satu isu politik tadi Bapak sudah atasi dengan satu komunikasi ya. Nah, tinggal bagaimana komitmen dan konsistensi ya. Supaya ini bisa berjalan terus, Pak. Pak, kita ini ngomong-ngomong sudah hampir 40 menit. Enggak terasa. Enggak terasa. 40 menit kita ngomong. Nah, mungkin saya enggak berpanjang-panjang lagi. Karena nanti satu saat saya akan datang ke Jawa Tengah. Kita ngobrol lagi, kita taping lagi seperti ini. Mungkin saya dengan tim ya. Sekaligus kita ingin mengambil suasana dari daerah wisata itu. Kita tunggu, Pak. Karena kita ada juga pernah di Sumbawa, Sumatera Selatan ya. Nah mungkin kalau nanti bisa kerjasama dengan Bapak, kita ambil Jawa Tengah. Boleh, ya kan? Kita akan ke sana dan ya mudah-mudahan
semuanya berjalan Amin, amin. dengan baik ya. Nah, Bapak mungkin bisa kasih closing statement. Yang apa ya? pertama, sebagai pemimpin itu tidak perlu hebat, Pak. Tapi seorang pemimpin itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Jadi kalau sudah bermanfaat bagi orang lain, di tataran apapun dia masuk. Dan seorang pemimpin ini bukan seorang doro atau komandan, tetapi dia harus turun ke bawah dan tahu tentang permasalahan masyarakat sekitar. Baru tahu dia memimpin. Satu lagi saya lupa tanya. Kan banyak sekali orang ke Solo ketemu Pak Jokowi. Ya. Bapak sering ketemu ya? Ya, rumah saya di Solo, Pak. Oh, tetangga jangan-jangan. Rumahnya di Solo. Iya, iya. Pak Jokowi kan beliau sosok yang beliau adalah visioner, telah meletakkan dasar-dasar pembangunan di wilayah kita. Banyak-banyak petua-petua beliau yang harus kita jalankan, yang itu bagus untuk wilayah kita. Kan tidak ada salahnya seorang bapak mantan atau presiden yang ketujuh yang harus kita dengar juga dalam rangka mendukung program-program Pak Prabowo ke depan. Ya, intinya beliau masih peduli lah ya Oke. dengan persoalan bangsa dan negara. Betul. Dan itu menjadi masalah bagi orang lain. Ya. Sebenarnya itu bukan masalah, itu kan memang kewajiban juga ya. Iya. Masa orang lain yang nggak pernah jadi presiden berpikir untuk bangsa, beliau sebagai presiden, mantan presiden ya. Betul. Hal biasa lah itu. Biasa. Tapi dinamika lah Pak, seperti Bapak bilang tadi kan. Kalau udah dinamika kita santai aja. Santai aja. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Lutfi. Bang Julvan. Ya, terima kasih ya. Oke, oke. Terima kasih banyak atas kedatangan Bapak ke sini ya. Nah, jadi ya apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi Amin. model ataupun contoh bagi daerah-daerah yang lain. Amin, amin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.